Ini kan pemahaman yang keliru dan menyesatkan kan, karena dia ikut dalam kontestasi pilkada dan kebetulan dia adalah menantunya Bapak Jokowi, seolah-olah kemenangan dia itu adalah kemenangan kekuasaan. Itu sahabat semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. What's up bro? Hendrik Dalmunti. Ini kawan saya dari S1 sampai S2, luar biasa. Di segmen saya khusus ini, saya mengundang seorang narasumber, seorang pengamat politik di Sumatera Utara, Romo Raja Doli Simorangkir. Jadi di sini saya ingin berbincang-bincang ringan, bagaimana kira-kira pilkada yang baru saja kita laksanakan ini, Bung Romo? Ya, alhamdulillah. Artinya di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah tingkat kekhawatiran masyarakat yang tinggi soal pelaksanaan pilkada, ternyata sikap skeptis dari beberapa pihak yang menganggap bahwa pilkada hari ini pilkada yang akan ribet karena di tengah pandemi ternyata berjalan lancar. Kita perlu mengapresiasi KPU Medan, terutama dalam hal meningkatkan partisipasi pemilih. Bayangkan saja di Medan pada pemilu sebelumnya tahun 2015 itu angka partisipasinya kalau saya tidak silap tidak lebih dari 25%. Nah, di tengah pandemi ini bisa naik, bisa ya hitungan kami sekitar di angka 30% lah. Artinya ada kenaikan signifikan meskipun terlaksana di tengah pandemi COVID-19. Kita baru saja melaksanakan pilkada di Kabupaten Kota Sumatera Utara. Saya lihat para pemenang versi lingkaran survei dari beberapa versi yang ada, kelompok milenial pada akhirnya mengungguli dari beberapa petahana, bahkan juga kelompok milenial hari ini saya lihat mengambil posisi, mengambil peran penting dalam perpolitikan di tanah air khususnya di Sumatera Utara. Bagaimana tanggapan Bung melihat bahwa kelompok-kelompok milenial ini akhirnya mampu menunjukkan eksistensi diri mereka? Bagaimana kira-kira? Jadi memang kalau bicara pemilih milenial sebenarnya ini merupakan hal yang paling menarik kalau dalam konteks pilkada, karena berdasarkan survei dari CRC dan beberapa survei lainnya bahwa pemilih kalau dalam konteks Medan ya, pemilih milenial itu sendiri sebenarnya jumlahnya banyak dan mempengaruhi. Namun karakter pemilih milenial ini cenderung memiliki karakter yang kritis. Artinya mereka memilih itu harus jelas ini siapa, latar belakangnya apa, dan kenapa harus dipilih. Dia pemilih pemilihan kritis. Meskipun demikian faktanya ketika kemudian dipertanyakan lagi akankah memilih atau tidak, cenderung juga tidak ikut memilih gitu. Artinya tingkat partisipasinya rendah sementara populasinya besar. Itulah sebenarnya kalau kita bicara konteks pemilih milenial di Medan. Karena Bung tadi bicara tentang kota Medan, bagaimana Bung menyikapi stigma yang dibangun oleh beberapa kelompok, stigma yang dibangun dari beberapa orang melihat bahwa kemenangan Bobi ini adalah bagian dari intervensi ke seorang kepala negara. Justru saya lihat hari ini Bobi menunjukkan bahwa dia mampu mengikuti mekanisme, dia mampu mengikuti perundang-undangan berlaku, dia bisa melepaskan diri dari lingkungan keluarga, meskipun sebenarnya ada beberapa opini yang dibangun oleh kelompok bahwa kemenangan Bobi ini adalah kemenangan yang memang berawal dari politik dinasti. Bagaimana menanggapinya? Ya begini, ini kan pemahaman yang keliru dan menyesatkan kan. Tentu pemahaman yang Bung bilang tadi itu tentu merugikan bagi kita sebenarnya orang-orang milenial, di mana Bobi ini kan termasuk dalam rentang usia dan termasuk pemilih orang yang milenial. Jangan kemudian karena dia ikut dalam kontestasi pilkada dan kebetulan dia adalah menantunya Bapak Jokowi, seolah-olah kemenangan dia itu adalah kemenangan kekuasaan. Itu tidak benar, itu perlu kita luruskan. Artinya begini, jika memang asumsi itu dibenarkan bahwa Bobi menang karena adalah faktor tekanan kekuasaan, maka tidak mungkin kemenangan Bobi itu hanya selisih sekitar nggak nyampe 10%. Jika memang kekuasaan bermain, pasti selisih itu bisa sampai 20-30%. Artinya memang apa yang dilakukan Bobi dan tim-tim di bawahnya memang betul-betul kerja-kerja yang betul-betul kerja-kerja kerakyatan, betul-betul kerja-kerja yang merangkul dan kerja-kerja yang fair dalam menciptakan iklim demokrasi. Saya pikir itu ya gitu konteksnya. Tidak adalah jauhlah dari konteks ada tekanan-tekanan kekuasaan di Pilkada Medan. Saya lihat Bobi hari ini unggul dalam berbagai versi, unggul dari berbagai hitungan suara
Bagaimana kira-kira optimisme warga Kota Medan untuk melihat Bobi mampu memimpin Kota Medan, apalagi Kota Medan ini miniaturnya Indonesia. Apalagi stereotip yang dibangun untuk Kota Medan ini adalah kota sejuta ketua gitu. Bagaimana kira-kira Bobi membawa Medan ini selama 5 tahun ke depan nanti? Ya, saya dalam pandangan melihat itu sebenarnya optimis bahwasanya akan ada perubahan yang begitu besar, baik pembangunan, kultur sosial dan budaya yang lebih maju, dan perbaikan infrastruktur dan sumber daya manusia lainnya di Medan. Karena memang ada banyak faktor mengapa kita yakin Bobi itu bisa merubah Kota Medan. Faktor utama, ya ini kita bicara sisi sisi pendekatan pragmatis ya. Kita nggak usah meluk-meluk lah. Bobi itu kan kita tahu menantunya Pak Jokowi. Tentu dia punya akses yang besar untuk ke pemerintah pusat dalam kerangka pembangunan Kota Medan ke depan. Nah, problem pemimpin kita sebelumnya ialah tidak lemahnya inisiatif untuk mengakses berbagai lintas kementerian dalam hal program-program yang bisa dibawa ke Medan. Maka keadaan Medan hari ini adalah bagian dari lemahnya akses itu gitu loh. Bayangkan jika Bobi jadi wali kota, bukan tidak mungkin dia bisa membawa proyek-proyek infrastruktur yang besar di Medan, dalam hal pengelolaan jalan, dalam hal pengendalian peningkatan taraf kemanusiaan. Bukan tidak mungkin dia bawa program-program pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Saya pikir ya ini kesempatan bagi kita lah. Saya optimis di tangan Bobi Nasution Medan akan berubah menjadi lebih baik, saya pikir. Di luar konteks Pilkada Medan, bagaimana Bung melihat sebagai seorang pengamat politik bahwa di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara dilaksanakan pemilihan kepala daerah, dan itu seperti Siantar, seperti di Gunung Stoli, justru yang ada adalah para pasangan melawan kotak kosong. Bagaimana Bung melihat dalam perspektif demokrasi? Justru ini sangat bahaya bagi demokrasi kita, karena seorang pasangan melawan kotak kosong, dan ternyata kotak kosong lagi-lagi kalah dalam pemilihan demokrasi di Sumatera Utara. Bagaimana Bung menyikapi ini? Apakah memang sebenarnya di daerah itu minim seorang figur, minim seorang tokoh, sehingga kotak kosonglah jalan satu-satunya untuk menandingi para pasangan yang tampil di daerah? Jadi fenomena kotak kosong ini sebenarnya yang pertama kalau saya melihat adalah gagalnya partai menciptakan kader-kader yang berkualitas, kader-kader yang tarung untuk maju dalam kontestasi pilkada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendekatan-pendekatan rekomendasi dukungan itu dilalui dengan pendekatan-pendekatan uang. Ya kita belak-belakan saja, faktanya begitu, sehingga bisa saja ada tokoh-tokoh yang memang dia berpengaruh, tokoh-tokoh yang betul-betul bagus lah di satu daerah, namun ketika dihadapkan dengan hal-hal situasi demikian, ya dia tidak bisa dapat rekomendasi itu, sehingga ya terjadilah peluang-peluang kotak kosong. Maka sebenarnya kalau kita mau merubah sistem ini, ya kita benahi di internal partai itu sendiri, supaya sistem demokrasi itu tidak jadi ya hanya menjadi dagang sapi aja kan, sehingga yang punya duit lah yang bisa membeli partai dan dialah yang maju tunggal, sementara yang lain hanya jadi penonton. Saya kira pembenahannya ada di internal partai. Berarti yang hari ini kita lihat bahwa sebenarnya partai gagal menghadirkan kader-kader terbaik mereka. Justru partai lebih melirik figur-figur yang memang punya popularitas tinggi, elektabilitas tinggi, dan mungkin secara tanda petik modal. Ini bagaimana kira-kira Bung memberi pesan lah kepada anak-anak milenial khususnya gitu, untuk melihat masa depan politik ke depan gitu. Bagaimana kelompok milenial ini berani terjun, berani menampilkan diri, lalu berani percaya diri untuk melawan kelompok-kelompok tua dalam perpolitikan tanah air, khususnya di Sumatera Utara. Bagaimana kira-kira pesan yang mungkin Bung bisa sampaikan kepada generasi milenial? Jadi begini, kalau peluang bagi anak-anak muda, anak-anak milenial sebenarnya sangat besar untuk keikutsertaan dalam kontestasi pilkada. Banyak contoh kok anak-anak muda berhasil terpilih menjadi bupati, menjadi wali kota. Di Sumatera Utara sendiri misalnya, di Tanjung Bali itu
Sahrial itu periode pertama itu kalau saya tidak salah umurnya 26 tahun sudah jadi bupati. Baru kita punya bupati muda di Tapanuli Tengah, Baktiar Masibarani. Kita punya bupati terpilih termuda hari ini, Pak Barat. Baru kita juga punya bupati terpilih pemuda hari ini di Samosir, itu Pandigo. Dan di wakil bupati Deri juga itu kan masih muda, relatif muda. Artinya kesempatan dalam hal mengikuti konsentrasi pilkada dan duduk sebagai pemenang sebenarnya bukan pada perdebatan soal rentang umur, tidak. Cuman lebih pada persoalan kesiapan diri kita sendiri. Maka saya pikir ya persiapkan diri. Persiapkan diri kan bisa macam-macam. Kita bisa berinvestasi sosial, kita bisa aktif berorganisasi, kita bisa ikut aktif di partai politik dengan harapan nanti akan direkomendasi. Nah kalau yang lain-lain itu kan sebenarnya itu bisa dukungan-dukungan yang lain kan bisa menyusul. Tentu ketika kita sudah memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, tentu akan banyak tuh faktor-faktor X mendukung lainnya yang sehingga kita akan diusung maju sebagai calon kepala daerah. Kupikir apalah terbuka peluang besar lah bagi anak-anak milenial hari ini yang ingin maju dalam kontestasi pilkada. Saya pikir itu Sangat menarik. Terakhir ini Bung, ini soal kepada para pemenang lah hari ini versi beberapa dari berbagai survei. Jadi bagaimana kira-kira Bung pesan Bung kepada kepala daerah terpilih yang hari ini mungkin sudah kita katakanlah 80% akan memimpin daerahnya masing-masing dari berbagai survei gitu, dari berbagai survei kemenangan mereka gitu. Bagaimana melihat kemenangan mereka ini untuk memotivasi mereka gitu, memotivasi mereka bahwa kemenangan itu adalah kemenangan warga, kemenangan masyarakat. Lalu bagaimana untuk mengingatkan kepala daerah terpilih ini untuk menunaikan janjinya, bagaimana kira-kira? ya. Saya pikir begini ya, kepala daerah yang terpilih hari ini maupun kepala daerah yang sudah duduk hari ini adalah merupakan kepala daerah yang dihasilkan melalui proses demokrasi yang sehat. Artinya rakyat menitipkan suara, menitipkan mandat kepada dia untuk memimpin satu daerah agar daerah tersebut maju, rakyatnya makmur, dan rakyatnya sejahtera. Tentu apa yang dicita-citakan masyarakat itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian kekuasaan itu digunakan mutlak untuk kepentingan pribadi, mutlak untuk kepentingan kelompok dan partainya. Tapi kekuasaan yang hari ini mereka genggam adalah mutlak digunakan untuk seluas-luasnya kepentingan rakyat. Jadi pesan saya nih Bung, pesan saya kepada para pemimpin, kepada para bupati yang terpilih agar ya jauhilah perilaku yang koruptif, jauhilah perilaku yang tidak baik, dan lebih menghargai hasil jerih payah suara rakyat, lebih menghargai apa yang diharapkan rakyat, dan lebih menghargai amanah yang dititipkan pada mereka-mereka yang hari ini memimpin suatu daerah. Saya pikir itu, Bung. Terima kasih kepada Bung Ronggor yang hari ini menyempatkan diri memberikan testimoni pandangan politik khususnya di Sumatera Utara, melihat dari beberapa dinamika hari ini. Sebenarnya kita lulus melewati fase pemilihan daerah, kepala daerah di tengah COVID-19. Meskipun sebenarnya dari beberapa pengamat sebelumnya mengkhawatirkan bahwa pilkada di tengah COVID-19 ini akan mengakibatkan eskalasi angka positif COVID-19. Tetapi justru kita lihat bahwa antusiasme masyarakat itu sangat tinggi, dan kedisiplinan dalam pemilihan kepala daerah itu juga sangat baik. Mungkin itu saja. Mungkin ada Bung Robert kata-kata terakhir untuk pesan saya kepada Bung Hendrik, lanjutkan podcastnya, bangun narasi-narasi yang positif dan lebih memperkaya narasi lah agar channel ini punya manfaat besar bagi seluruh kawan-kawan mahasiswa dan aktivis lainnya. Saya kira itu, Bung. terima kasih Bung.